Lalu kita coba refresh ke aplikasinya ya. Nah, dia berhasil yang mengambil nama Dean ya, sesuai dengan eh, session login-nya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mbak Code teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan lanjut aplikasinya, yaitu kita sudah berhasil menambahkan untuk dashboard dari mahasiswa ya. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung, silakan lihat dulu dari awal dan juga jangan lupa subscribe ya. Dan yang sudah sampai sama-sama ngoding sampai sini, jangan lupa siapkan dulu Apache dan juga MySQL-nya dan siapkan project di dalam kode editornya ya. Lalu arahkan ke aplikasinya URL-nya. Oke. Nah, sebelum kita masuk kita akan buat dulu username untuk mahasiswa ya, untuk masuk ke mahasiswanya. Jadi kita coba masuk dulu ke admin, passwordnya admin 01, aksesnya itu admin. Nah, kita akan buat dulu data untuk mahasiswa supaya bisa masuk ya. Jadi kita add dulu mahasiswa dengan NIM-nya bebas saja 1234567 misalkan kalau saya. Namanya bebas lah terserah kalian ya. Lalu pilih jurusan dari mahasiswanya, misalkan teknik informatika. Passwordnya yaitu mahasiswa ya. Teman-teman bisa disamakan atau beda juga bebas ya. Kita coba save. Nah, kita akan coba masuk mahasiswa yang ini nih. Dengan Dean dia masuk name-nya seperti ini dan tadi passwordnya yaitu mahasiswa. Oke, kita coba logout lagi di admin, lalu kita coba masuk sebagai mahasiswa dengan NIM 1234567. Passwordnya yaitu mahasiswa. Aksesnya juga mahasiswa, kita coba sign in. Nah, di sini kita udah masuk ke mahasiswa ya. Kalau misalkan sidebar-nya ini berbeda dengan admin. Nah, pada video kali ini kita akan menambahkan untuk profile. Jadi si mahasiswa ini bisa edit profile, edit foto ya, edit foto dan lain-lainnya. Kita akan coba masuk dulu ke profile. Nah, kalau ini diklik ini belum ada nih karena kita belum integrasikannya. Nah, untuk video kali ini kita akan menambahkan fitur dari profile si mahasiswa. Oke, kita langsung saja teman-teman buka kode editornya. Kita masuk ke view dulu, masuk ke views ya, application views, masuk ke folder mahasiswa, lalu masuk ke folder templates. Nah, di sini ada sidebar-nya, kita arahkan dulu untuk profile. Nah, di sini harapnya kita arahkan ke PHP echo base URL ke controller mahasiswa slash controllernya namanya misalkan apa ya, profile begitu deh. Oke, kita save dulu, kita save ya, lalu kita coba refresh ya. Nah, kalau dilihat di URL-nya sebelah sini, ini udah ngarah ke profile. Kalau diklik ini pastinya page not found karena kita belum buat controllernya, kelas controllernya yaitu profile. Oke, kita balik lagi ke kode editor, kita buka controllers, lalu masuk ke folder mahasiswa. Nah, kita di sini buat new file dengan nama profile. Ctrl S, profile, titik PHP. Oke, nah untuk template-nya kita copy aja di dashboard. Copy semuanya, lalu paste di profile. Oke, nah untuk kelasnya ini sesuaikan saja mahasiswa, profile ya. Profile, oke. Lalu security-nya kita pakai. Di sini dashboard, misalkan profile, ini juga mahasiswa. Oke, kita butuh sidebar, parsing variabel datanya ke sini, dan juga di sini kita akan buat view dari profile si mahasiswa. File, gitu ya. Dan jangan lupa save, Ctrl S juga lagi. Kalau ini di refresh, otomatis nanti si errornya berbeda. Nah, jadi berbeda.
Unable to load the request file mahasiswa .php karena kita belum buat view dari profilnya. Nah, sekarang kita buat view-nya ya. Kita buat view, masuk ke view lalu masuk ke folder mahasiswa. Di dalam folder mahasiswa kita buat view dengan nama profile. Ctrl S profile.php. Oke. Nah, kita coba tes aja langsung menggunakan H1. Ini adalah halaman profile. Kita coba save, lalu refresh ya. Nah, dia udah masuk ke halaman profile, view dari profile. Oke, sip ya. Sip. Kita coba balik lagi ke kode editor, lalu masuk ke sidebar ya. Ke sidebar, untuk tree view aktifnya ini kita hapus aja dulu. Yang di bagian dashboard, kita coba hapus dulu aja kelasnya ya. Oke, dan udah gitu dulu aja ya. Dan di sini kita arahkan dulu harapnya ke PHP echo base URL ke mahasiswa/dashboard karena kita sudah buat ya. Kita sudah buat di sini, kita arahkan ke sini nih. Mahasiswa dashboard. Oke. Kita coba save lagi, refresh. Oke, kita coba klik ke dashboard, dia masuk ke dashboard mahasiswa. Kalau ke profile, dia masuk ke profile mahasiswa. Nah, di dalam profile mahasiswa ini kita butuh view. Kita ambil aja view dari kita close dulu aja ini. Kita ambil view dari mana ya? Dari halaman admin mahasiswa. Yang saya yang di admin ya. Kita ambil detail. Ini kita copy aja semuanya, Ctrl C lalu Ctrl A dulu ya, blok semuanya. Lalu masuk ke view dari mahasiswa yang ini ya. Kita paste aja di sini. Kita paste. Nah, ini otomatis kan dia membawa apa ya namanya data-data profilnya ya. Nah, caranya kalau misalkan ini di refresh otomatis dia bakal error. Nah, error ya. Oke, kita balik lagi. Supaya tidak error, kita harus masukkan dulu database dari mahasiswanya di controller profile. Kita masuk lagi ke profile. Oke. Nah, di sini kita ambil variabel data. Kita coba lihat di sini apa. Mahasiswa ya. Mahasiswa. Oke. Kita isi dengan mahasiswa. Lalu kita coba seperti ini dulu aja ya. This db get dari mana? Tabel mahasiswa. Kita ambil row array. Kalau kita coba refresh dan ini masukkan dulu ke sini ya, datanya parsing dulu ke sini. Variabel data. Kalau kita refresh, nah ini dia masuk. Nama mahasiswanya masuk, tapi yang dipanggil jadi si test plus data. Bukan yang namanya Dean yang mempunyai NIM ini. Ya. Nah, di sini ada kejanggalan. Ya. Jadi, nah di sini namanya plus data. Kalau kita coba masukkan nih ya ke sini ya. Name-nya. Name-nya berarti kita masuk ke mana nih? Ke templates dulu ya. Masuk ke templates, ke sidebar. Kita ambil session dari login-nya. Nah, ini kan user datanya mengambil username. Yaitu username ini mengambil dari name ya. Kalau kita ngambilnya kita harus cek dulu. Kita harus cek dulu di authentication-nya. Nah, kita ambil yang ini nih. Nama MHS. Kita coba copy.
masukkan ke sidebar di sini. Kita paste ya, lalu save ya. Tuh, namanya Dean di sini yang diambil. Karena yang login adalah Dean, bukan si tes flash data. Nah, bagaimana supaya sinkron dengan yang login ketika loginnya sebagai Dean, lalu di sini juga pun datanya sinkron yang diambilnya. Oke, gampang aja teman-teman. Teman-teman berarti masuk lagi ke ini sidebarnya boleh tutup aja ya, atau teman-teman bisa boleh menambahkan untuk nama dan juga NIM-nya. Ini kita tambahkan aja ya. Copy misalkan, lalu masukkan ke sini, kita masukkan username, nah yaitu NIM-nya ya, atau di bawahnya deh. Kita copy di bawahnya. Paste username. Username. Oke. Sidebar boleh close lagi dulu aja. Kita coba refresh. Nah, dia ngambil 2. Tapi online-nya jadi ke bawah nih. Nggak apa-apa, kita hapus aja lah yang online-nya ya. Nah, mana. Nah, ini nih. Teman-teman boleh nambahin atau bebas, saya mau hapus aja deh. Gitu ya. Oke, sip. Untuk search-nya ini kita hapus aja deh. Sekalian deh. Oke, sip lah. Gitu ya. Nah, kita supaya sinkron ini, teman-teman balik lagi, saya boleh tutup. Nah, di sini, di controller, kita harus buat model dulu baru ya. Kita buat model baru. Gini aja deh. Kita buat variabel data untuk menampung mahasiswa. Lalu kita akan manggil model yang nanti kita buat. This misalkan M, atau kita masukkan aja ke model mahasiswa ya. Karena kita sudah mempunyai model mahasiswa. M underscore mahasiswa get session, begitu ya. Get session. Oke. Get session. Lalu di sini kita kasih aja row array. Oke, begitu deh. Nah, yang ini kita boleh komen aja. Karena memang bukan seperti ini cara manggilnya ya. Kalau berdasarkan session yang login, nah kita akan buat method get session di dalam kelas dari mahasiswa. Oke, kita masuk ke models. Berarti sekarang kita masuk ke models. Kita buka model dari mahasiswanya. Nah, di sini kita akan buat di bawah ya. Di bawah kita kasih komentar dulu aja. Ini adalah session dari mahasiswa. Mungkin aja. Ambil session. Nah, begitu deh. Biar masuk akal ya. Nah, di sini kita buat public function karena kita akan membuat metode ya. Public function dengan nama get session. Copy aja yang ini. Get session. Oke. Nah, di sini karena tinggal buat saja modelingnya git db this db select bintang, mana bintang label this db from dari mana tabel mahasiswa. Kita copy aja biar cepat. Lalu kita akan join ya. Join ke tabel mana? Ke tabel jurusan ya. Dimana sebelumnya kita sudah menambahkan foreign key dari ID jurusan ke tabel mahasiswa.
Apabila teman-teman masih ingat ya, kalau misalkan nggak kita cek dulu aja apakah sudah berelasi atau belum ya. Kita masuk ke localhost/phpMyAdmin. Oke, kita coba cek di database-nya syspo_academic. Lalu kita masuk ke tabel mahasiswa ya. Nah, di mana si tabel mahasiswa ini sudah relasi ke tabel jurusan. Nah, berarti kita tinggal panggil aja ya. Join tabel jurusan. Oke. Lalu di sini jurusan, ID jurusan. Nah, di mana ID jurusan ini sama dengan foreign key yang ada di tabel mahasiswa dari ID jurusan. Begitu, gampang aja ya. Cara joinnya gampang. Di sini tinggal where berdasarkan mahasiswa dari NIM, karena kita ngambil NIM-nya ya. Berdasarkan NIM, this session user data dari mana? Dari username. Di mana username ini mewakili NIM ya. Nah, mewakili NIM. Tinggal kita buat saja variable query. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Query this db get gini aja, get lalu return variable query. Oke, sip ya. User data dari username. Nah, username ini kan ngambil dari NIM, field NIM yang ada di tabel mahasiswa. Kita balik lagi ke controller. Oke, kayaknya udah nih. Oke, jangan lupa save dulu. Lalu kita coba refresh ke aplikasinya ya. Nah, dia berhasil yang mengambil nama Dean ya. Sesuai dengan session login-nya masing-masing. Oke, kalau misalkan nggak percaya, teman-teman boleh logout dulu. Kita nambahkan dulu mahasiswa baru ya. Kita masuk lagi ke admin 01, kita tambahkan mahasiswa baru ya. Master, data mahasiswa. Kita add satu lagi dengan NIM 12345 misalkan yang ini. Namanya misalkan Nina. Lalu jurusannya dia sistem informasi, passwordnya mahasiswa. Oke, kita coba save. Kita logout, masuk lagi ya sebagai Nina ya. 12345, passwordnya mahasiswa. Aksesnya itu mahasiswa. Nah, dia masuk sebagai Nina. Kalau diklik profilnya, nah dia sebagai Nina. Oke, sip ya. Oke, mantap. Nah, di mana nanti si profile ini yang pertama bisa menampilkan data. Ini datanya udah bisa tampil ya. Datanya udah bisa tampil. Nah, nanti si mahasiswa tersebut bisa mengedit datanya sesuai dengan data dirinya masing-masing seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa mengikutinya ya. Kalau misalkan belum paham bisa tanyakan saja di kolom komentar langsung. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.